Hai guys, perkenalkan saya Enisatul Rizkina, NIM 223810920080. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 materi yang saling berkaitan pada pertemuan ke-9, ke-10, dan ke-11. Pada pertemuan 9 yaitu membahas definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Dan pertemuan ke-10 membahas pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Dan pertemuan ke-11 membahas tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enisatul Rizkina, NIM 223810920080. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya dari kelas C Angkatan 2022, semester 2. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Saya dari Universitas Institut Agama Islam Negeri. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Khotibul Umam, MT. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Kepemimpinan ini menurut Soekarto Indra Fahrudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain untuk menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk dapat pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan mengenai hal-hal yang penting kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua, kepemimpinan itu pada hakikatnya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Dan yang ketiga, yaitu sebagai satu kekuatan atau potensi. Dan untuk pembahasan yang kedua, seperti apa sih pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan? Menurut saya pribadi, sangatlah penting. Karena contohnya, seperti suatu lembaga, dan di lembaga tersebut tidak ada kepemimpinannya, tidak ada pemimpinnya, maka akan sulit untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Jadi, pengaruh pemimpin itu pada pihak lain dapat memperkembangkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik lagi. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu pengaruh kepemimpinannya sangat menentukan bagaimana kualitas kerjasama dan kualitas hasil yang dicapai oleh kegiatan kerjasama dalam lembaga tersebut. Dan apalagi di dalam masyarakat, figur seorang pemimpin ideal sangatlah diharapkan karena nantinya akan menjadi contoh terbaik dalam segala hal, ucapan, perbuatan, kebiasaan, bahkan dalam hal berpakaian. Dalam konteks pendidikan, seorang pemimpin ini harus memiliki keunggulan yang lebih lengkap. Karena dasar filosofinya adalah pendidikan sudah mengklaim sebagai lembaga yang berusaha keras membangun kecerdasan intelektual, kesolehan sosial, dan kemantapan spiritual. Dan untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh kepemimpinan dalam dunia pendidikan ini adalah kepala sekolah.
Kepala sekolah di sini yaitu merupakan komponen yang paling berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Karena kepala sekolah di sini merupakan pemimpin di dalam lembaganya. Jadi, untuk menjadi pemimpin pendidikan yang profesional, kepala sekolah di sini dituntut untuk selalu mengadakan perubahan dan harus memiliki semangat yang berkesinambungan untuk mencari terobosan-terobosan baru demi menghasilkan suatu perubahan yang bersifat pengembangan dan penyempurnaan. Berbicara tugas dan fungsi seorang kepala sekolah ini ada 6, yaitu yang pertama sebagai pendidik, educator, yaitu di mana harus mampu membimbing guru dalam melaksanakan tugasnya dan mampu memberi alternatif pembelajaran yang efektif dan mampu membimbing berbagai macam-macam kegiatan kesiswaan. Dan yang kedua yaitu sebagai manajer, yaitu mampu menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada, dan mampu juga menggerakkan stafnya dan dengan segala sumber daya yang ada, dan mampu menyusun program secara sistematis. Dan yang ketiga yaitu sebagai administrator, yaitu mampu mengelola semua KBM secara sempurna dan mampu mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana. Dan yang keempat yaitu sebagai supervisor, yaitu mampu memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja guru dan karyawan. Dan yang kelima yaitu sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan dan juga mampu memberikan kemampuan meningkatkan tenaga kependidikan dan mampu memberi komunikasi dua arah dan juga mampu mendelegasikan tugas. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah menjadi inovator. Kepala sekolah menjadi inovator dilihat dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, pragmatis, objektif, delegatif, disiplin dan keteladanannya, dan juga fleksibel. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.